Indonesia bakal main di Piala AFF ya, atau sekarang namanya ASEAN Hyundai Cup ya, ASEAN Hyundai Cup 2026. Maaf nih ya, Veta memang selalu menganggap Piala AFF udah kayak Piala Dunia gitu. Dia selalu serius tuh tiap edisi dia main ke Korea lah, dia testing semua. Stamina pasti masih oke dan masih baik, Bur. Cuman itu yang jadi sorotan tuh ini laga Piala AFF berbarengan dengan klub-klub yang bakal main di Piala Presiden itu. Tapi mungkin rasanya agak sedikit berbeda karena pemain-pemain itu kan bukan yang utama gitu. Bisa dibilang bukan yang utama ya. Walaupun sedangkan bagi tim Indonesia ada kesempatan untuk meraih gelar perdana kan, karena kita tahu dari tahun 96 kita nggak pernah juara kan. Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja di laga perdana Grup A Piala AFF 2026 pada Senin 27 Juli 2026 di Stadion Pakansari. Nah, ini kira-kira bisa nggak nih Timnas Indonesia menang telak atas Kamboja di laga perdana Grup A? Nah, hari ini gue Ramdan Libur di Podcast Kickoff akan membahas lebih lanjut bersama dua jurnalis Okezone. Ada Bang Feby Novalis dan juga Bang Wikanto Armudoyo. Oke. Gimana kabarnya nih? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Ini kita tahu Timnas Indonesia bakal main di Piala AFF ya, atau sekarang namanya ASEAN Hyundai Cup ya, ASEAN Hyundai Cup 2026. Ini Timnas Indonesia lawan Kamboja yang kita tahu ada banyak pemain naturalisasi kan, bahkan Privat Barga yang main di Dewa United, Bayangkara ya, kemarin di paruh kedua main di Bayangkara kan juga statusnya warga negara Kamboja ya. Dan di FIFA Matchday kemarin juga di FIFA Matchday Juni, Kamboja bisa ngalahin Hong Kong 2-0, terus ngebantai Bhutan 4-0 dalam posisi full team. Nah, tapi untuk AFF ini nih kalau gue lihat dia ternyata nggak bawa banyak pemain top karena kabarnya si Kamboja ini lebih fokus untuk memperkuat klub-klubnya kayak Sverjeng kan kita tahu persiapan jelang main di ACL 2, jadi makanya nggak dilepas sama klub gitu. Makanya Kamboja nggak full tim di Piala AFF tahun ini. Ini berarti kans Indonesia buat menang telak lawan Kamboja gede banget dong. Lah ntar dulu juga, Bur, kita lihat juga nih klub-klub ngasih nggak nih buat main di timnas. Sekarang kan mainnya kan bareng kan liga libur. Tapi kan mereka bakalan ketemu di Piala Presiden tuh. Jadi ada kan ada pemain asingnya. Nah, makanya tadi gue juga sempet ngobrol sama Arung, lu kalau di Piala Presiden aturan mainnya gimana? Apakah pemain asing boleh main semua atau gimana? Boleh main. Ya kalau emang kayak gitu Persib Bandung nggak masalah dong, misalnya harus ngelepas semua pemain timnas ya harus main di timnas kita kan. Ya kalau emang kayak gitu ya timnas kita juga makin kuat dan siap juara Piala AFF tahun ini dong. Berarti Kamboja 5-0. Nah, Kamboja sebenarnya progres timnasnya juga bagus kan. Ya itu seiring dengan kita lihat liganya juga pemain naturalisasinya ada, terus liganya juga bagus juga kan. Jadi ya timnas Kamboja juga bagus dan kita lihat aja besok Kamboja main duluan dan itu kesempatan buat John Hetman dan tim analisisnya ngelihat nih untuk celahnya tuh di mana supaya pas lagi pertemuan pertama lawan timnas kita bisa main bagus ya dan bisa menang kan di momen pertemuan besok. Jadi Kamboja dia main lebih dulu di grup A, dia main hari Jumat tanggal 24 Juli menjamu Singapura. Itu kan bisa kita lihat sebagai keuntungan bagi timnas Indonesia ya. Jadi secara kondisi fisik atau stamina lebih oke timnas Indonesia karena baru main perdana lawan Kamboja kan di hari Senin, sedangkan Kamboja harus main lawan Singapura juga di hari Jumatnya gitu. Gimana? Menang telak kayaknya iya, tapi nggak sampai 5-0 atau 4-0, paling 3-0, selisih 3 gol lah, 3 gol tetap telak kan. Ya walaupun Kamboja misalnya turun dengan kekuatan penuh juga kayaknya sih susah Indonesia juga tetap akan menang ya. Walaupun misalnya dengan kekuatan penuh akan menang tipis, dan betul tadi kata Bur, Kamboja main duluan, mereka menjamu Singapura di pertandingan pertama, dan setelah itu mereka harus terbang ke Bogor. Jakarta, terus ke Bogor. Jadi mungkin akan terkuras tenaganya di situ. Apalagi jaraknya cuma 3 hari kan. Jadi itu adalah keuntungan buat Indonesia dan kerugian buat Kamboja. Apalagi mereka langsung lawan Singapura, salah satu mantan juara Piala AFF. Dan itu pertandingan yang karena dia main kandang, pertandingan yang buat Kamboja penting untuk merebut 3 poin. Jadi mereka mungkin akan habis-habisan, tenaga terkuras di situ. Ketika lawan Indonesia, mungkin mereka sudah ini agak sedikit mustahil gitu. Ada tim yang datang dengan pikiran udah pasti kalah gitu.
Tapi buat Kamboja itu mungkin sudah calculated loss, kekalahan yang diperhitungkan, jadi mungkin mereka akan bisa lawan Singapura gitu. Dia jadi lawan Singapura pun nggak bakal mudah bagi Kamboja, karena kita tahu juga Singapura statusnya sebagai salah satu kontestan Piala Asia 2027 kan, tentunya juga pengen dapat hasil maksimal juga di AFF, karena udah lama mereka nggak juara, terakhir tahun 2012 waktu itu masih Alexander Durick masih main tuh dulu ya, umurnya 40 tahun dulu di tahun 2012. Terus juga masih pemain naturalisasi lah saat itu, makanya Singapura bisa juara. Nah sekarang kan Singapura juga tampil dengan banyak pemain naturalisasi juga kan. Ada Wee So Yong juga yang pernah main di Persebaya, Song Yong, terus juga ada banyak pemain Jepang juga. Dan ini bisa jadi batu sandungan juga bagi Kamboja yang berupaya meraih poin juga kan, melawan Singapura nanti di Kamboja di Phnom Penh nanti mainnya. Nah, sedangkan Indonesia jelang AFF saat ini juga nggak ngadain uji coba internasional kan, beda sama Vietnam yang kita tahu sempat tesnya di Korea Selatan kan, pernah lawan Gangwon FC klub Liga 1 Korea dan sempat menang 2-1 waktu itu. Terus juga weekend kemarin lawan Myanmar menang 4-0 kan Vietnam, jadi persiapan lebih solid ketimbang timnas Indonesia. Sedangkan timnas Indonesia hanya melawan Bali United yang akan digelar kalau nggak salah tanggal 22 Juli, 22 atau 23 besok atau Kamis ya. Ini kita taping tanggal 21 Juli ya. Pokoknya nanti timnas Indonesia melawan Bali United, nanti dari situ akan ditentukan daftar 23 sampai 26 pemain yang akan main di Piala AFF. Nah, melihat timnas Indonesia yang nggak mengadakan laga uji coba internasional, itu sebuah kerugian nggak bagi John Hetman dan kawan-kawan gitu? Kalau menurut gua enggak sih, Bur, karena pemain-pemain yang dipanggil juga pemain-pemain yang sebelumnya main di klubnya masing-masing dan secara fisik dan stamina pasti masih oke dan masih baik, Bur. Cuman itu yang jadi sorotan tuh ini laga Piala AFF berbarengan dengan klub-klub yang bakal main di Piala Presiden itu. Dan makanya gue berharap sih PSSI dan klub-klub yang main tuh ya bisa koordinasi untuk ya supaya pemain-pemain yang dipanggil untuk timnas ya nggak usah lah ikut Piala Presiden gitu kan. Ya supaya itu hasilnya bisa maksimal. Karena kan ya lu tahu sendiri sekarang pemain di Persib Bandung, pemain naturalisasi kita juga kan banyak kan di situ, dan itu peluang buat John Hetman bisa memainkan mereka kan. Yang dipanggil aja 11 sebenarnya kan. Nah kan lu bisa lu bayangin tuh 11 pemain Persib Bandung main di Piala AFF. Nah Persib Bandungnya habis mainnya gitu pemainnya, walaupun pemain asing mereka kan ada 11 tuh dan bagus-bagus top juga kan. Ya pemain lokal juga bagus-bagus juga ya. Berharap itu sih. Ya tim klub-klub lain juga selain Persib Bandung, Persija yang pemain-pemainnya main di Piala AFF ya udah nggak usah diganggu gugat supaya fokus mereka tuh udah untuk Piala AFF aja dan bisa juara nih di Piala AFF tahun ini. Karena kapan lagi kalau nggak sekarang kan, dengan materi pemain saat ini dan juga kita tahu Malaysia nggak full tim, Thailand juga nggak full tim. Thailand kita tahu kan pemain utamanya udah pada tua-tua dan pelatihnya sekarang siapa tuh yang dari Inggris dan lebih fokus untuk mungkin untuk regenerasi, persiapan regenerasi, karena kita tahu kan Canatip umurnya udah 32, nah Terasil Dangda udah 38 tahun ini, jadi udah tua-tua, nah makanya nih AFF bisa jadi ajang ya bagi Thailand, ajang uji coba bagi pemain muda, sedangkan bagi timnas Indonesia ada kesempatan untuk meraih gelar perdana kan, karena kita tahu dari tahun 96 kita nggak pernah juara kan, cuma 6 kali jadi runner up, terakhir di tahun 2020 yang main 2021. Di 2021 sampai 2022 atau main itu aneh kan, aneh. Titelnya 2020 tapi kelarnya 2022 kan. Itu jadi kesempatan bagi kita lah untuk mengakhiri kutukan runner up itu kan, dengan materi pemain yang ada saat sekarang, ini gitu. Gimana Pak soal nggak ada uji coba ini? Kalau nggak ada uji coba internasional maksudnya? Uji coba internasional ya nggak apa-apa juga. Toh selama ini dan 50 pemain yang dipanggil kan sudah tahu juga seperti apa yang dibutuhkan oleh John Hetman, apa yang dimau John Hetman gitu. Jadi nggak perlu uji coba, tapi uji coba internal dan besok lawan Bali United juga nggak apa-apa juga. Karena kan yang perlu diketahui oleh John Hetman adalah pemain-pemainnya ini udah nyetel sama apa yang dia mau nggak, sudah bisa menjalankan taktiknya dia atau nggak. Ketika di atas lapangan nanti ya udah biarin aja gitu. Sementara Vietnam kan ya mohon maaf nih ya, Vietnam memang selalu menganggap Piala AFF udah kayak Piala Dunia gitu. Dia selalu serius tuh tiap edisi dia main ke Korea lah, dia tesnya di mana lah, ngelawan tim mana lah, sampai serius-serius banget ngebeda-beda kekuatan tim lain gitu, ngintip-ngintip gitu. Jadi kalau buat Vietnam ya memang mereka
memang menganggap ini Piala Dunianya dia gitu. Jadi wajar lah dia serius begitu. Kalau Indonesia ya mungkin lebih fokus pada tim sendiri, dan juga kan kemarin sudah ada jatuh kebijakan bahwa yang dipakai adalah pemain-pemain yang main di Super League kan. Sementara di 2024 kebijakannya pakai pemain-pemain U23 untuk pematangan SEA Games. Walaupun ujungnya bubar jalan juga gitu. Jadi bahkan Batman gitu ya. bahkan Batman gitu untuk menjebak coach gitu. Jadi ya itu, kalau gue nggak jelas emang. Kalau gue sih ya dengan kekuatannya sekarang, mau ada uji coba atau nggak ada uji coba, toh selama ini juga pemain-pemainnya kan ketika John Hetman mau main FIFA Matchday manggil 40 pemain, kemarin manggil 50 pemain, ya, jadi kayak udah menyiapkan dari jauh-jauh hari ke pemain-pemain yang dicoret pas FIFA Matchday itu kayak, ini loh gaya main gua, lu harus bisa ngikutin intensitas ini, gua membiasakan lo dari TC-TC di FIFA Matchday gitu. Jadi menurut gua nggak masalah juga, nggak ada uji coba. Iya, dan ini beberapa nambahin dikit. Jadi di era John Hetman dia manggil bener 40 pemain, 50 pemain, dan itu tuh ada pencoretannya tuh di terakhir-terakhir, nggak misalnya baru dipanggil 5 pemain coret, baru jalan lagi 3 hari 10 pemain coret, nggak yang bertahap gitu. Ini John Hetman manggil terus. Ya itu gue setuju sama Arung. Ya John Hetman juga ke banyak pemain timnas yang dipanggil sekarang kan pasti kualitas udah pasti bagus-bagus dong. Ya pengen ngasih tahu nih sistem main gue kayak gini, lu yang bakalan kepilih lu bakalan kayak gini. Jadi semua yang dipanggil itu 40 atau 50 pemain itu tahu lah John Hetman pengennya main kayak gimana, dan udah tinggal keputusannya di akhir tuh. Jadi ya pemain yang kepilih lu udah siap banget dengan sistem ini, yang walaupun nggak kepilih lu udah tahu John Hetman mau seperti apa gitu. Nah, kita tahu kan John Hetman di FIFA Matchday atau di beberapa laga memimpin timnas Indonesia biasa main 3-4-3 ya. Walaupun realisasinya kadang-kadang Rizky Ridho yang main jadi 3 back jajar tiba-tiba seakan-akan jadi full back kanan. Nah, untuk Piala AFF kira-kira John Hetman masih menerapkan pola yang sama atau dari awal di baku bakal ngubah formasi gitu, mungkin 4-2-3-1 atau 4-4-2 atau 4-3-3. Kalau menurut gue formasi utamanya pasti 3-4-3 sih masih cuman menyesuaikan lawan tandingnya aja nanti siapa nih, lawan Kamboja mungkin bisa diubah. Ya sama pemain-pemain yang dimasukin juga bisa ada perubahan. Cuman kalau formasi pakemnya menurut gue sih 3-4-3 sih kayak John Hetman. 3-4-3. Gimana, Pak? Tetap 4-3-4-3 sih kalau gue, karena terlalu riskan untuk mengubah formasi, mengubah taktik di momen-momen kayak gini. Apalagi udah mau main kan. Mungkin akan berubah formasi 3-4-3 atau 4-2-3-1 atau kapan. Formasinya berubah nggak dalam waktu dekat. Mungkin ketika kualifikasi Piala Dunia 2030 mungkin, di mana John Hetman juga ditargetkan lolos. Jadi mungkin saat ini dia nggak akan main dengan gaya yang berbeda, gaya yang sama, tapi mungkin rasanya agak sedikit berbeda karena pemain-pemain yang diturunkan kan bukan yang utama gitu. Bisa dibilang bukan yang utama ya. Walaupun kualitasnya bagus tapi bukan yang tim A gitu, mungkin tim B atau tim A setengah gitu. Jadi A minus, A plus gitu. Jadi mungkin nggak akan berubah banyak lah besok ketimbang di FIFA Matchday kemarin secara formasi atau secara pola permainan. Nih kita tunggu aja gimana performa timnas Indonesia nanti ya di Piala AFF 2026, apakah bisa meraih gelar juara atau enggak. Ini sedikit kita geser ke Persija nih, jelang Piala Presiden. Kemarin kan di hari Jumat kalau nggak salah, Sintayong juga dalam pertemuan sesi media bilang kayaknya Persija nggak bakal pakai pemain utama untuk Piala Presiden 2026 karena bentrok sama jadwal TC yang sudah mereka persiapkan. Jadi katanya kan Sintayong ingin membawa Persija untuk TC di Thailand dari akhir Juli ini sampai pertengahan Agustus kan. Jadi katanya itu TC ini udah dibentuk sebelum diumumkan kalau ada Piala Presiden. Jadi ya udah lebih dulu kita lah rencana gitu. Tapi kan faktanya kemarin pagi atau di Senin pagi dari pihak Persija di laman resminya akhirnya memilih mengundurkan jadwal TC di Thailand, jadi digelar tuh di Thailand setelah Piala Presiden habis. Jadi intinya Persija itu tetap make pemain utama lah. Mungkin minus pemain-pemain yang dipanggil ke timnas kan kayak Donitri, terus juga Jordi Amat, Rizky Ridho, itu 3 pemain ini ya hampir pasti kalau nggak cedera pasti masuk skuad akhir lah. Kalau kayak Witan masih 50-50 lah ya. Excel, Ryan Hanan mungkin masuk. Kalau Excel kayaknya masih 50-50 lah. Nah, melihat keseriusan Persija nih, dari awal yang nggak serius tapi ternyata akhirnya serius,
gimana kans Persija di Piala Presiden? Apakah ini bisa jadi tolak ukur The Jackmania untuk menilai kesiapan Sintayong nih sebagai pelatih Persija Jakarta? Udah pasti sih Bur, itu jadi tolak ukur The Jackmania lihat Coach Sin dan pemain-pemain barunya, dan tur pramusim kan, ini termasuk pramusim buat Persija kan. Pengen lihat kan pemain-pemain baru mereka yang didatengin Coach Sin seperti apa cara mainnya. Cuman kalau gua lihat Persija, gue tuh selalu berharap ada pemain-pemain baru sih. Karena Persija kan sering ngasih kesempatan buat pemain-pemain muda dia. Makanya sebelumnya pas lagi Persija mau pakai Epa, wah seru juga nih. Pemain-pemain muda kan itu buat ngorbitin mereka Bur. Jadi ada kesempatan buat pemain muda bisa dikasih kesempatan, dan Persija selama ini kan sering pakai pemain muda mereka kan untuk main di skuad utamanya, dan ini kesempatan buat Coach Sin juga ngelihat pemain-pemain muda Persija nih dikasih kesempatan lah di Piala Presiden besok. Nah kalau kans ya Persija sekarang udah pakai pemain utamanya bukan Epa yang bakal diturunin di Piala Presiden, pasti kans untuk bisa lolos pertama dulu dah, lolos di fase grup ya tentu sangat besar. Dan materi-materi pemain dia juga kan pasti bagus-bagus. Cuman kita lihat aja nih di besok nih pemain asingnya kualitasnya seperti apa nih. Walaupun juga mungkin nggak bisa kita kasih penilaian langsung karena mereka juga butuh adaptasi juga kan. Apalagi ya mayoritas pemain asing Persija pemain yang baru pertama kali main di Indonesia kan. Kayaknya di luar pemain-pemain yang musim lalu memang udah pernah bela Persija, pemain baru, maksudnya baru musim pertama main di Indonesia semua kan. Udah main Pankov, terus Karim Memija, Dennis Kolinger, terus juga Kiyo Yoshino, Stefan Loncar, pemain yang baru semua masih main di Indonesia. Gimana Pak? Melihat perubahan sikap Persija yang tadinya pengen turunin Epa terus tiba-tiba turunin tim utama, kayak ada sedikit perubahan mindset, kayaknya pengen ngincar gelar juara nih. Kalau kita ingat terakhir kali Persija juara Piala Presiden ujungnya kan juara Liga 1 2018 gitu. Tapi kalau melihat ke belakang bukan kali pertama Persija tuh tidak terlalu serius di Piala Presiden. Waktu zamannya Thomas Doll kan dia juga pernah bilang, nggak usah lah serius-serius banget. Jadi akhirnya dia nurunin pemain seadanya. Tapi ketika kompetisi main, Persija bisa peringkat 2 atau peringkat 3. Zaman pertamanya Thomas Doll. Begitu juga Persik musim lalu yang tersingkir di fase grup, yang kayaknya setengah hati tuh Boyan Odak, tapi pada akhirnya dia bisa juara di akhir musim kan. Jadi menurut gue sih kayaknya Persija lagi pengen mencari keseimbangan nih. Pengen lihat dulu apakah di Piala Presiden ini bisa melangkah jauh sampai juara, atau misalnya mereka memang memakai ajang ini untuk pramusim aja. Apalagi kan pemain Persija ada 11 juga kan yang dipanggil ke timnas Indonesia. Banyak. Walaupun mungkin akan ada sisa 8 atau 6 pemain yang di timnas dan sisanya kembali ke Persija. Tentu itu akan jadi tambahan kekuatan tersendiri juga buat Persija kan. Dan kalau nggak salah Piala Presiden nggak ada ini kan, nggak ada ketentuan pemain asing turunnya berapa kan. Nggak ada. Jadi pemain utama yang mungkin di Piala Presiden ini mungkin ajangnya Sintayong menjajal para pemain asing yang barunya ini kan. Apalagi dia pasti nggak tahu lah si Dennis Kolinger dan semacamnya itu pernah main kayak gimana ya kan. Juga masih ada Van Basten Sousa dan Fabio Valonego kan. Jadi ya mungkin ini bisa jadi uji cobanya Sintayong lah dengan pemain asingnya itu. Dan yang pasti juga jalan Persija untuk lolos ke fase gugur Piala Presiden juga nggak mudah ya. Karena kan Persija segrup sama tuan rumah nih Persebaya, terus Prot FC sama PSMS Medan. PSMS oke lah boleh kita singkirin dari daftar persaingan karena kan status mereka juga tentunya nggak sebagus Persija ya atau Persebaya. Tapi ini Persebaya sama Port kan bahaya nih. Port FC kalau nggak salah punya 13 pemain asing kan. Dan dia musim lalu runner up Liga Thailand dan musim ini atau musim depan bakal main di ACL Elite. Tentunya punya kualitas pemain yang luar biasa kan. Gimana nih Persija? Bisa nggak nih lolos dari ya minimal ke semifinal lah? Ya emang ini grup yang berat sih Bur. Walaupun pramusim pemain-pemain yang diturunin juga kita belum tahu kan siapa aja ya. Jadi ajang, maksud gue ini patut untuk kita tonton karena ini jadi ajang adaptasi si pelatih, adaptasi pemain-pemainnya. Ya makanya kita lihat aja kalau emang Coach Sin ngasih strateginya pas, terus pemain yang dituruninnya pas ya nggak bisa menutup kemungkinan dia bisa lolos grup juga walaupun di grup yang berat juga ya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti Persija bakalan bisa lolos grup atau enggak. Menurut gue sih itu. Kan untuk lolos pasti ada, walaupun misalnya dia lolosnya jadi runner up karena kan kita tahu di situ ada Persebaya juga kan. Kalau SMS
nggak tahu ya kalau PSMS. Biasanya PSMS waktu dulu sih jago turnamen pramusim tuh. Juara Piala Mas Bangers. Bahkan Piala Mas Bangers juara paling banyak PSMS kan. Kita nggak tahu juga kan. Apalagi dia mau bersiap Liga 2 dan PSMS katanya pengen promosi itu target promosi musim depan. Jadi mungkin mereka akan serius nih di Piala Presiden. Sementara Port FC kayaknya sih mereka pengen mempertahankan gelar juara tahun lalu ya. Mungkin mereka juga akan serius dengan 13 pemain asingnya dan grup ini akan sulit. Jadi mungkin Persija nggak akan lolos sebagai juara grup. Kalau lolos juara grup, gue akan kaget. Tapi kalau misalnya nggak lolos, kandas di fase grup juga nggak apa-apa juga karena sudah dapat uji coba yang mantap lah lawan tim-tim kuat. Jadi benar. itu akan jadi modal bagus untuk menatap Super League. Gitu. Tapi kalau nggak lolos fase grup jadi tekanan nggak bagi Sintayong? Kalau gue sih enggak. Kalau gue sih enggak. Kalau gue sih enggak ya karena tergantung makanya manajemen nargetin persiapan Piala Presiden ini sebagai apa? Karena kan ya kalau dari coach sendiri dia pengen TC kemarin kan yang udah disiapin, tapi toh diminta untuk fokus dulu Piala Presiden kan. Ya itu kalau misalnya target manajemen harus juara pasti kan jadi tekanan buat coachin kan. Cuman balik lagi nih supporter kita kan pencinta sepak bola kita kan apapun ekspektasinya kan tinggi. Lalu pertandingan juga apapun harus menang, harus juara gitu. Percaya proses. Nah itu pasti ini jadi sorotan coachin ketika misalnya Persija jeblok di Piala Presiden besok sih. Apalagi misalnya apalagi pemain-pemain asingnya itu tuh misalnya mainnya kurang perform lah atau apa itu pasti udah penilaian jelek pasti itu kalau menurut gua. Kalau gue sih nggak menargetkan juara ya. Semestinya turnamen pramusim aja lah buat membangun chemistry, membangun fitness. Jadi seriusnya nanti ketika pertandingan sesungguhnya. Ya misalnya gue ditanya, kok lu bodo amat sih nggak pernah nonton turnamen pramusim buat apa gitu? Nonton pertandingan yang nggak ada sisi kompetitifnya, nggak seru juga gitu. Jadi ya gue nggak pengen Persija serius di sini, tapi seriusnya nanti aja. Tapi kalau di Piala Presiden kompetitif loh, Bro. Kompetitif sih kompetitif. Karena hadiahnya gede. Karena hadiahnya gede. Benar. Jadi kalau mendingan Piala Presiden jadi liga aja, Pak. Bukan liga ini Piala Presiden loh. Mainnya cuma 2 minggu ya. Mainnya cuma 2 minggu gitu. Hadiahnya gede ya. Mainnya 2 minggu, hadiahnya 6 miliar kan. Sedangkan Super League mainnya 10 bulan, 11 bulan. hadiah 10 miliar. Iya, benar. Berarti kan 60% tuh. Cuma beda 4 miliar tapi jarak waktunya kan berbulan-bulan. Berbulan mesti beli pemain banyak-banyak. Cuman ini kalau menurut gue sih jadi ajang pemanasan dan supaya pemain-pemain asing apalagi pemain Persija yang baru pada main di liga kita nih. Ini lu main bola harus kayak gini, harus jadi pas lagi Super League mulai ya udah nggak ada pemanasan lagi dan mereka harus udah performanya harus bagus. Dan Liga Indonesia yang baru main di bulan September ya, bulan September dan masih ada sekitar 1 bulan lebih sedikit sebagai persiapan jelang musim 2026-2027 ya. Jadi memang Persija kan punya target tentu target juara lah ya, walaupun direktur atau presiden Persija Pak Muhammad Prapanca bilang kan ya dia mungkin dia percaya proses tapi jangan lama-lama prosesnya karena dia juga tahu kan Sintayong ditargetin untuk juara ya baik itu di 2027 atau di 2028 itu kan sama-sama ada anniversary-nya lah di 2027 kan 500 tahun Jakarta ya. Sedangkan di 2028 100 tahun Persija. Walaupun kata Persib, kata Boboto nih. Kata Boboto, ya kalau gua mah itu Persijaan ada tahun-tahunnya. Kalau Persib tiap tahun juga ulang tahun kan. Jadi makanya targetnya juara. Kalau Persija katanya targetnya di 2027 2008 doang katanya. Karena ada anniversary, tapi kan ya klub sebesar Persija tentunya targetnya juara kan. Dan ini kita lihatnya nanti ya gimana performa Persija di bawah asuhan Sintayong yang banyak pemain baru. Nah kalau bicara pemain baru ya gimana nih melihat banyak pemain baru Persija mulai dari kiper. Jadi kayak sekarang Persija belum punya striker baru doang ya. Maksudnya striker murni. Kita tahu kan kayak Victor baru kan winger dia. Di luar itu kan gelandang ya. Gelandang Stefan Loncar. Ini kabarnya Persija juga ngincer striker dari liga apa gitu. Dan hebatnya Persija, kerennya Persija ini tuh beli pemain gitu. Maksudnya ngeluarin duit. Kayak si Stefan Loncar ini kabarnya manajemen Persija tuh ngeluarin 300.000 euro atau kalau dirupiahin tuh sekitar 6 miliar buat beli si Stefan Loncar. Stefan Loncar ini kan jadi pemain
termahal di Super League, pemain dengan harga pasar tertinggi. Nah, ada di Persija, Stefan Loncar. Iya. Dia ngalahin Tom Haye itu kalau nggak salah 13 miliar. 13 atau 15 gitu. Peralta 14 miliar, jadi masih di bawah si Stefan Loncar. Iya. Nah, rekrutan Persija gimana sejauh ini? Ya kalau rekrutan Persija sebenarnya nggak sukses banget sih Bur. Kenapa gue bilang gitu? Ya kayak di putaran kedua musim lalu, ya siapa pemain-pemainnya? Sen Patinama, terus si Cyrus Margono. bukan yang depan tuh yang kecil yang kaki kiri. Aladin bagus lah, Aladin oke. Sini apa? Siapa itu? Yang satu lagi lupa gue. Pokoknya Jan Mota tuh kayak gitu. Itu kan membuktikan squad talent Persija juga nggak terlalu bagus karena performa mereka juga nggak yang bagus banget dan nggak ngubah apa-apa di putaran kedua kan Bur. Ya kita lihat aja nih, ini harga mahal, ya kualitasnya pasti bagus tapi kan pas main di liga kita belum tahu juga. Tapi kan ini CV-nya bagus. Kalau kayak kemarin Jan Mota memang CV-nya bagus, tapi kan kayak Aladin ya cuma main di Liga India, terus si Cyrus Margono tapi juga, malah bagus kan. Cyrus Margono cuma main di Panathinaikos B, ya kan? Siapa lagi tuh? Ya pokoknya memang CV-nya nggak bagus lah. Kalau sekarang kan CV-nya top nih, kayak Radovan Pankov pernah juara sama Resta Belgrade Liga Serbia beberapa kali, terus juga pernah bawa timnas Serbia U20 juara Piala Dunia U20 2015. Si Kerim Memija pernah main di Bosnia U21. Siapa lagi? Loncar juga punya caps di timnas Bosnia. Nah ini dengan CV yang sementering ini gimana? Ini bisa jadi modal dong bagi pasti dia buat bawa Persija juara gitu. Dan ya itu maksud gua ada hal yang beda kalau pemain asing main di kita sih Bur. Walaupun CV lu bagus ya nggak ada jaminan juga. Ya cuman ya makanya balik lagi, coachin nih bisa nggak nih maksimalin pemain-pemain yang ada sekarang nih, pemain-pemain asing yang sekarang. Cuman kan kita sebelum-sebelumnya kita nggak pernah tahu nih coachin megang pemain asing kayak gimana. Kita kan tahu coachin membina pemain lokal kita jadi bagus kan. Nah kalau pemain asing, bisa nggak dia ngasilin bisa mengeluarkan kemampuan pemain asing ini. Chemistry pemain bagus. Jadi nggak melulu lihat CV lu bagus, belum tentu juga lu main di sini bisa bagus kan, kayak gitu. Terakhir Persija datengin pemain-pemain dari Eropa itu di zamannya Thomas Doll awal-awal kan. Balik lagi. Waktu itu kan Michael Kemancik, terus Ondrej Kudela, Hanno Behrens, terus juga ada striker Bahrain tuh. Siapa namanya? Lupa gue itu. Pokoknya timnas kan. Nah, ketika itu kan banyak yang juga meragukan. Helah apa gitu. Iya, ya pokoknya. Helah siapa gitu. Yusuf lupa gue. Walaupun waktu itu kan banyak yang juga agak meragukan ya, melihat CV mereka mentereng, tapi mereka baru pertama kali main di sini dan ternyata beberapa pemain malah mainnya bagus kan. Kecuali Hanno Behrens yang katanya ada faktor sakit lah gitu. Kermencik jadi top scorer Persija musim itu. Terus di Ondrej Kudela di belakang juga kokoh, bahkan bisa beberapa musim di Persija. Jadi kan dipanggil timnas Ceko tetap dipanggil gitu maksudnya. Jadi gue optimis musim ini pemain-pemain asingnya Persija bagus lah. Apalagi sejarah Persija dengan pemain-pemain dari Eropa Timur tuh agak oke ya. Termasuk Ondrej Kudela, Kermencik dan juga Marko Simic. Jadi gue optimis lah dengan pemain-pemain asingnya Persija musim ini. Itu dengan kualitas pemain asing. Kalau dari faktor pelatih gimana? Sintayong nih. Kita tahu kan Sintayong memang ketika pertama kali datang ke Indonesia kita tuh stereotip kita ini pelatih bagus sekarang mulangin Jerman kan. Nah, tapi sekarang kan stereotip kita udah berbeda. Sintayong pelatih yang gagal di Ulsan Hyundai atau di Ulsan HD lah namanya. Cuma 2 bulan ngelatih Ulsan HD dan akhirnya gagal total kan. Dan akhirnya dipecat dari Ulsan Hyundai. Saat itu dia sebelumnya gantiin Kim Panggon kan, mantan pelatih timnas Malaysia. Dan Sintayong dengan modal 5 tahun melatih timnas Indonesia, terus juga ada track record dia diisukan punya masalah komunikasi. Karena kita tahu kan di skuad Persija saat ini bahasanya beda-beda nih pemainnya kan. Gua nggak tahu ada pemain Kroasia Bosnia ngomong pakai bahasa bahasa Inggris mungkin. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nah itu bisa jadi makin memperbesar masalah. Walaupun kan banyak orang yang bilang sepak bola kan universal bahasanya kan, nggak selalu lu harus bicara dialek kayak orang conversation. Maksudnya ada hal teknis yang bisa diomongin dalam bahasa sepak bola. Nah ini gimana nih soal sosok Sintayong deh?
Makanya Bur sebenarnya sangat disayangkan ketika Persija nggak jadi TC di Thailand. Karena itu peluang mereka kan untuk mempererat chemistry, untuk menyatukan visi misi antara Sintayong dan para pemainnya kan. Sintayong pengennya main bek kiri kayak gimana, bek kanan gimana, cara nyerangnya gimana. Itu peluang mereka untuk bareng-bareng tuh di situ kan. Cuman dan harus diubah, harus main di Piala Presiden ya. Udah. Jadi Sintayong bisa ngelihat chemistry dan strateginya di pertandingan langsungnya aja nanti tuh. Kita lihat aja nih. Gitu ya. Nah, pemain-pemain dengan CP yang lu bilang tadi dan Arum juga optimis banget Persija bakalan melaju bagus nih di musim berikutnya. Kita lihat aja cocok nggak nih dengan strateginya Coach Shin nih besok nih. Kalau kendala bahasa sepertinya enggak, karena Sintayong boyong asistennya yang di timnas Indonesia yang bisa bahasa Inggris kan. Kim Jong Gin ya. Ya, Kim Jong Gin itu kan. Jadi mungkin instruksinya akan berbeda lah. Maksudnya penyampaiannya akan berbeda karena yang menyampaikan yang bisa fasih bahasa Inggris dan juga satu Indonesia kan GG gitu. Jadi menurut gua kalau dari segi komunikasi kayaknya nggak akan bermasalah ya. Cuman ya itu tadi, Sintayong udah lama nggak nanganin klub, sekali nanganin klub cuma 2 bulan nih. Jadi nggak lama dan itu jadi semacam semacam pertanyaan juga, apakah nanti dia bisa bertahan lama di Persija atau enggak. Yang pasti sih ketika nanti misalnya Sintayong dalam tren yang buruk atau tren yang negatif, klub tuh jangan klub harus pasang badan lah buat Sintayong, bilang kami masih percaya dengan Sintayong tapi kami juga memberikan tekanan gitu. Jangan ketika Sintayong trennya buruk, klub malah juga ikut-ikutan ngasih tekanan gitu. Jadi mereka harus memberikan dukungan penuh buat Sintayong karena juga kontraknya panjang kan. Kalau misalnya diputus tengah jalan, bayarannya gede juga gitu. Jadi mau nggak mau setahun ke depan adalah pertaruhan buat Sintayong dan juga Persija. Jadi untuk pemain gue optimis, tapi untuk pelatihnya agak-agak. Kalau pemainnya yang jelek gimana? Kalau pemainnya yang jelek ya tetap salahnya pelatih lah. Kan dia yang milih, kan dia yang mau juga gitu. Jadi gue dari sisi pemain gue optimis, tapi dari sisi pelatih gue agak-agak ragu sih sebetulnya. Tapi ya gimana pun, gitu. tapi biar bagaimanapun Sintayong tetap Sintayong lah gitu. Kita tahu kayak gimana lah dia punya ambisi, julukannya juga serem sih, rubah tanah kan, karena dia punya banyak taktik licik lah di orangnya gitu. Tadi itu kata Pak Arum ya, dia pemain optimis, pelatihnya kurang, tapi Sintayong tetap Sintayong. Dia tahu kan dia sukses besar di timnas Indonesia dan harapannya mungkin di musim ini, tentu harapan di Jackmania ya, harapannya Sintayong bisa bawa Persija ya setelah musim lalu bersaing di jalur juara ya tahun ini harus juara. Minimal runner-up. Makanya Persija dan Persib sebenarnya kan pelatihnya sama-sama baru, tinggal materi pemain juga baru semua dan bagus-bagus semua kan CP-nya. Dan balik lagi tergantung dari pelatihnya, bisa nggak lu ngebangun ngolah materi pemain ini. Dan yang gue bilang tadi, gue jadi Gortolik pusing juga nih. Gue pas lihat skuad Persija gue pusing juga gue nih naruh pemainnya gitu. Karena banyak pemain bagus. Oke lah, kita lihat nanti siapa yang nantinya bakal jadi juara Super League musim depan, apakah Persija, Persib, Persebaya atau tim lain yang akan mengangkat trofi gelar juara Super League. Nanti kalau ada isu tambahan kita ngobrol di episode selanjutnya. Oke, Coach Zenos, terima kasih banyak udah mantengin di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.